يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita melanjutkan membaca kitab fikihnya. Untuk yang warna putih itu sampai halaman 97 baris yang ketiga. 97 baris ketiga yang kertasnya warna putih. Kemudian yang kertasnya warna kuning sampai halaman 69 paling atas itu jualah. Wasabi'a asyara, kemudian yang ke-17. Yang ke-17 daripada rukun sembahyang. Ya kan di sini Sidin membilang rukun sembahyang itu 18. Nah, 16 sudah ya Allah. Cuman kebanyakan kita kan rajin 13 ya Allah nyebutakan. Cuman dia itu juga sama aja. Nah, Sidin 18. Nah, yang ke-17 ini karena yang muktamadnya lah ini tidak dimasukkan oleh ulama sebagai rukun, tapi sebagai syarat ya nah. Sebagai syarat. Tapi kalau oleh Sidin lah ya, Al-Imam Ahmad Az-Zahid Sidin masukkan ke dalam rukun. Yalah ala kulli hal jadi sama aja maksudnya yang iyanya ya digawi gitu nah. Artinya jangan keluputan yang 17 nih. Nah, entah itu syarat atau itu rukun, kan kalau syarat ya harus juga lah. Kalau hanya rukun berarti kan masuk dalam gawian dia harus juga. Nah, oleh Sidin dimasukkan Sidin rukun. Nah, jadi wasabi'a asyar al-muwalatu Sidin ini. Cuman sedikit ulang dulu lah yang rukun ke-16 masalah tertib. Nah, masalah tertib semalam. Jadi kan dalam gawian sembahyang itu terutama yang rukun fi'linya mesti bertertib. Kalau semalam lah. Nah, maka bilanya semalam jar'inya sengaja meninggalkan tertib seperti mendahulukan sujud daripada ruku dengan sengaja maka batal. Nah, kan susunannya ruku dulu hanya sujud. Nah, amun kayak ini pang amunnya kada sengaja kayak apa hukumnya? Nah, semalam kalau ulun-ulangi sedikit lah mengingat akan aja. Nah, jadinya ini kelupaan lalu ketinggalan tertib lalu kada bertertib karena kelupaan. Nah kayak apa hukumnya? Apakah batal? Ada langsung batal. Tapi gawiannya seperti ini sih. Yalah yang semalam tuh. Aw sahwan jar fa'alahu in tadzakkarahu qabla fi'li mislihi. Wa illa tammat raq'atuhu bil maf'uli wa lagha ma bainahuma wa tadarakal baqiyah. Jadi kita ulangi sedikit. Ini kada diulangi saat ingat kita. Yalah ke atas atau yang sebelumnya. Jadi bilanya inyanina meninggalkan tertib tapi karena kelupaan ada ingat. Nah seperti inya tuh nak ada keingatan timbul langsung sujud hak.
ruku itidal ketinggal berarti. Nah kayak apa masalah hukumnya? Jasidin, kalau kelupaan, nah maka fa'alahu in tazakkarahu qabla fi'li misli. Maka ia memperbuat gawian rukun yang lupa itu jika ia ingat akan rukun yang kelupaannya itu sebelum ia memperbuat yang sama seperti rukun yang lupanya itu. Nah itu tuh bahasa kitanya, kita tuh terjemahannya dulu. Nah apa maksudnya? Ini misalnya inya ini kelupaan ruku langsung sujud. Nah lalu ingatnya inya yang lupa tuh, yang inya kada ruku tuh sebelum inya menggawi ruku yang selanjutnya. Nah pamirlah, sebelum inya menggawi ruku yang sebelumnya, artinya sebelum inya tuh menggawi yang sama lawan yang inya lupa tuh nah. Nah misalnya kan inya tadi kada keingatan ruku, nah, langsung aja sujud takbir ya sembahyang timbul langsung sujud sini Allahu Akbar ya. Nah imbahnya langsung sujudnya kan berarti kelupaan tadi ruku, iyalah kelupaan ruku. Nah kapan inya ingat lupanya tuh nah? Yang ketinggalan itu kapan? Di sini bila inya ingatnya sebelum menggawi ruku yang inya lupa tadi, maka di sini langsung aja fa'alahu, gawi yang ketinggalannya tadi. Nah, misalnya kada ingat ruku, lalu inya disujud, belum ingat, imbahnya duduk antara dua sujud, hanya ingat, jangan dalam hati nih, tadi kada ruku lagi jar. Nah, langsung aja berdiri, saat berdiri, kemudian ruku, Allahu Akbar. Nah, ini kayak itu, kada bolehnya langsung ke ruku, kada boleh, tapi berdiri dulu sebelum gawian rukunya kan. Karena setiap gawian rukun fi'il itu harus ada qasad. Qasad itu menyengaja ini hendak menggawi itu. Jika kita hendak ruku nih, dasar hati kita ini dasar hendak ruku. Bilanya kada kayak itu, kada sah karena rukunnya. Sama kayak ini nah, orang sembahyang timbul takajudnya nih. Tapi sudah jauh membaca Fatihah sudah, surah sudah, mbak tuh takajud langsung mati ya. Langsung apa? Ta ruku kayak ini, kawakah sudah dikatakan ruku itu kada kawa. Karenanya kada qasatnya untuk ruku, tapi karena takajud. Karena takajud, jadi membulik dulu hanya Allahu Akbar. Nah, sama tadi orang nih kelupaan ruku, berarti kan qasatnya bukan ruku, tapi sujud kalanya. Langsung sujud. Nah, berarti ketika ingat karena ruku kada tagawi, babulika berdiri dulu. Hanya ruku, jangan langsung ruku. Bilanya langsung rukunya batal sembahyangnya. Nah, itu. Ini bisa aja terjadi, bisa. Bisa timbul langsung sujudnya. Nah, jadi di sini bila ingatnya sebelum menggawi yang sama lawan yang kelupaan, maka langsung aja gawi yang kelupaan itu. Ingatnya misalnya hatan berdiri ini nah. Nya kan sudah ketinggalan atau kelupaan ruku tadi. Sujud, kemudian duduk, sujud lagi sampai berdiri. Imbah berdirinya hanya ingat, dia belum ruku tadi. Nah berarti ruku Allahu Akbar. Nah ruku berarti karena yang sujud, yang duduk itu sia-sia aja tuh, artinya kada dianggap. Karena tadinya belum ada tertib. Tertib itu kan susunannya ruku, i'tidal, sujud. Amun langsung langkawi, berarti kada dianggap rukunnya. Nah itu. Nah kemudian sirin wa illa, dan jika tidak tuh inya ingatnya di hatan, inya menggawi yang kelupaan tadi, maka tamat rakaatuhu sirin, sempurnalah rakaatnya dengan yang inya gawi tadi. Nah apalagi semuanya jar tamat rakaatuhu. Nah, tamat rakaatuhu bil maquli, dengan yang digawinya, walago ma bainahuma, lalu sia-sialah gawian-gawian yang diantara keduanya. Keduanya itu yang kelupaan lawan yang inya pashatan yang menggawi yang kelupaan. Nah, yang diantaranya itu adalah sia-sia sini. Arti sia-sia karena dianggap, maksudnya belum dianggap menggawi. Nah, wa tadarokal baqiyah, lalu ia perdapatilah yang sisanya. Misalnya kayak ini, inya kada ingatan ruku lalu langsung sujud, banyak sujud duduk antara sujud, kemudian berdiri baca Fatihah, lalu ruku lagi. Nah pas hatan ruku ini kan menggawi yang tadi kelupaan. Ya kan tadi kelupaannya ruku, yalah.
imbahnya di rakaat kedua inya itu di rukuinya ingat tadi jar kan ingat rukunya. Nah, maka inilah rukunya yang tadi. Gitu aja sih. Jadi yang ruku yang inilah yang tadi ruku yang sebelum yang kelupaan tadi. Jadi sini yang di antara yang rukuinya ini lawan yang kelupaan tadi itu sia-sia. Artinya apa? Sujudnya, duduknya, sujudnya, berdirinya, baca Fatihahnya itu sia-sia sih. Arti sia-sia ada dianggap. Jadi itulah rakaatnya sih. Paham ya lah? Nah, rakaat pertama. Lalunya langsung ke sujud. Mbak tuh duduk, sujud, berdiri, Mbak ini Fatihah. Langsung Mbak tuh di rukun ingat. Tadi jernya dalam hati nih. Kada ingat ruku, berarti inilah rukunya di rakaat pertama. Yang tadi bang yang sujud, duduk sujud, berdiri Fatihah, kada dianggap sih kan? Ada dianggapnya itu. Nah, bahkan seandainya nih lah, ingatnya nih sudah 4 rakaat misalnya aja bang. Yalah, inya nih di rakaat pertama kelupaan ruku, dia langsung ke sujud, tapi kada ingat-ingatnya lagi. Sampai terus yang masuk rakaat kedua, kalau ya bahasanya rakaat keduanya bang, sampai ke rakaat terakhir, rakaat keempat. Rakaat keempat itu kan Allahu Akbar jadinya pas ruku. Timbul diberi Allah ingatan, diingatkan Allah Taala. Nah, rakaat pertama tadi jadinya kada ruku aku. Nah, kada ruku. Nah, berarti di sini ruku itu pas di hatan ruku itu ingat loh. Hatan ruku ingat. Berarti itulah ruku di rakaat yang pertama. Bapak jangannya 3 rakaat sudah tadi jar. Itu sia-sia aja. Nah, 3 rakaat tuh sudah. Kenapa? Karena di rakaat pertama tadi adanya kada menggawi tartib. Janganlah, karena dalam gawian sembahyang itu harus ada tartibnya di rukun-rukun fi'linya tuh. Jadi bilanya kada bertartib belum dianggap lagi. Nah, cumannya beda hukum. Bila ingatnya di hatan menggawi yang sama lawannya kelupaan, itulah gawiannya dianggapnya. Itulah dianggap gawian yang kelupaan tadi. Jadi langsung aja. Tapi bila ingatnya sebelum menggawi yang sama lawan yang kelupaan, babulik langsung gawi yang kelupaan tadi. Nah, mudah-mudahan kita diberi pahaman. Udah. Nggih. Berarti hanya rakaat pertama berarti. Hanya rakaat pertama. Jadinya tambah jadinya 8 rakaat sembahyang. Ya kalau makanya harus tertib. Tertib. Nah, begitu pula kalau ada sujud yang keduanya kelupaan, berarti mulai duduk antara dua sujud. Ya ada orang tuh hanya sujud pertama langsung berdiri. Berarti kan duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua ketika kelupaan aja hatan berdiri ini ingat. Nah, kada duduk antara sujudnya. Berarti Bapak babulik, taman babuliknya jangan langsung duduk. Ke sujud dulu. Banyak sujud hanya duduk. Kenapa? Karenanya harus ada kosot antara perpindahan rukun itu. Karena ketikanya tuh sujud pertama lalu kelupaan langsung berdiri, berartinya waktu itu hendak berdiri, bukan hendak duduk. Karena orang hendak duduk tuh pasti duduknya. Ya Allah. Nah, jadi mbak itu bila ingat hatan berdiri atau hatan ruku, pokoknya belum menggawi yang duduk antara sujud lah. Berarti bila ingat kebulik ke sujud langsung, jangan lambat lagi. Sujud hanya duduk antara 2 sujud. Nah, itu hukumnya. Nah, ini kita mungkin jarang mendengar masalah kayak ini. Kita kan tartib, ya wajib bertartib sudah hai. Nah, padahal kayak apa masalahnya mau kelupaan bertartib ya. Nah, kayak inilah hukumnya. Nah, habis sudah. Nah, kemudian kita lanjutkan kitabnya lah. Mudah-mudahan kita paham lah. Kalau terjadi, bisa aja terjadi karena ada jawaban banyak terjadi kelupaan tuh langsung sujud sekalinya bupatwa. Bilanya kada keingatan jar ruku tuh sudah tinggal ditambah lawan sujud sahwi. Nah, salam. Rukun itu tidak bisa ditambali dengan sujud sahwi. Nah, hanya kelupaan hukumnya digawi. Itu lain ada ingat bekunut. Nah, itu kan sunat abad. Nah, ditambali dengan sujud sahwi. Jadi perlu di situ. Tahulah, perlu. Nah, kemudian wasabi'a asar kita lanjutkan kitabnya. Wasabi'a asar dan ke rukun sembahyang yang ke-17. Al-muwalatu yaitu muwalat. Nah,
mualat. Sebagian ulama mualat ini dimasukkan dalam syarat kesahannya sembahyang atau supaya tidak batal sembahyangnya. Nah, oleh pengarang oleh kitab ini Syekh Ahmad Az-Zahid dimasukkan sidin ke rukun. Ya, yang jelas mesti ada nih mualat. Cuman apa maksudnya mualat? Nah, itu pulang kita ketahui. Karena kan namanya mualat itu berturut-turut. Ya kita berturut-turut itu kayak apa di dalam sembahyang? Ya Allah. Nah, maka di sini disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Ramli Al-Kabir. Maksud mualat itu apa? Ini. Wal muradu biha, dan yang dikehendaki dengan mualat dalam sembahyang nih. Kama dzakarahu Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Sebagaimana yang telah menyebutkan akan dia oleh Imam Rafi'i taba'an lil imami, karena mengikut bagi Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwaini, kalau nggak salah nama dia. Apa maksudnya? Adamu tatwilir ruknil qasiri, yaitu tidak memanjangkan rukun yang qasir, rukun yang pendek. Nah, itu maksudnya mualat. Jadi tada memanjang akan rukun yang pendek. Rukun pendek itu sini wahwa al-i'tidalu wal julusu bainas sajdataini. Nah, dua aja. Yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Jadi i'tidal lawan duduk antara dua sujud itu adalah rukun qasir. Rukun yang kada boleh dilawasi, amun kada ada syariat yang menyuruh. Nah, jadi jaka bahasanya i'tidal ini nah sepanjang nama bacaan yang sudah disyariatkan. Ya lah. Nah, karena kalau misalnya belawas timbul apa-apa dibacanya, padahal kada ada disyariatkan yang bacaan itu. Dan bilanya sampai lah sekedar membaca Fatihah, bacaan yang lain atau bacaan yang yang bukan disyariatkan dalam i'tidal, lalu ini membaca apakah, misalnya tasbih apa, misalnya dibacanya apakah, lalu sekedar lawas membaca Fatihah itu membatalkan sembahyang. Nah, itu karenanya rukun i'tidal dan duduk antara dua sujud termasuk rukun qasir. Lain pada ini rukun tawil namanya, rukun panjang. Jakanya ruko ini pun lawas kada apa-apa, sekalipun berdiam aja, asal jangan teguring aja. Sama sujud, ya lah, lawas kada apa-apa. Nah, jakanya membaca doa selamat habis beratan dibaca sidin dalam sujud, kada apa-apa aja, kada apa-apa, karena ini rukun tawil. Ya lah, tapi bilanya duduk antara dua sujud, soalnya baca doa selamat, panjang doa selamatnya bilanya melebihi kadar bacaan yang di dalam duduk antara sujud, sekedar inya membaca tasyahud. Nah, sekedar membaca tasyahud ini yang bacaan yang lain loh, yang di luar yang disyariatkan, itu kan membatalkan sembahyang. Karenanya rukun. Nah, itu jadiin maksud dari mualat tak, jangan memanjangkan rukun qasir, itu tah yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, makanya sini ada sambungannya. Fa'in tawwalahu, maka jika memanjangkan ia akan rukun qasir tadi amdan secara sengaja, bisukutin misalnya dengan berdiamkahnya, berdiam hatan itidal, au dzikrin lam yusyra' fihi, atau dengan membaca zikir yang tidak disyariatkan di dalam rukun qasir itu, maka sinin batalat sholatuhu, batallah sembahyangnya. Batal sinin. Jangan i'tidal nih. Yang bacaan i'tidal itu sebenarnya panjang lah. Yang kalau dalam syariat itu ada di dalam tuh bacanya ini, yang disyariatkan bacaan i'tidal itu ini kan bapaknya, karena memang disyariatkan itu. Napa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu bacaan yang disyariatkan dalam i'tidal. Dikasih itu tak? Itu panjang dah. Nah, sekalinya dilebihnya lagi dengan bacaan yang kada disyariatkan dalam i'tidal. Baca tasbihnya lain sembahyang tasbih lain. Tabinya bayang tasbih apakah? Atau pujian-pujian apakah? Alhamdulillah kulli alhamdulillah. Panjang sekiranya sekedar lawasnya membaca Fatihah.
Nah itu batal sembahyang orang tak. Nah, bapaknya lo nggak tahu juga biasanya bahkan ya lah kadang-kadang orang jangan memanjangi itidal. Yang ada orang ada yang nggak butuh makninah itidal. Butuh makninah wajib lah. Ya tak salah. Nah ini kalau pong misalnya yang rajin benar misalnya lah bacaan-bacaan. Nah atau berdiam. Sallallahu man hamidah. Berdiam menyelawas apakah dipikirkannya? Ya Allah mencari apa barang yang hilang. Jadi bihatan sembahyang itu bisa ingat. Oh ini manda mengingatkan. Nah bila berdiamnya melebihi sekadar membaca Fatihah dalam itidal itu batal. Kalanya duduk ukurannya diduduk antara dua sujud itu membaca tasyahud. Tuh jangan duduk lah. Tuntung dah nyebut Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada lagi yang disarikan bacanya Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Atau dikasih tahu soalnya behinipnya bahinya tuntung itu behinip ya. Nah bilanya behinipnya tuh nah berdiamnya tuh sekadarinya membaca tasyahud itu sama dengannya memanjangkan rukun qasir batal. Nah batal dia menjadi itu lah ya sampai kira-kira yang tuntung baca tasyahud siapa lawasnya. Nah batal dah batal sembahyangnya nggak ada boleh. Nah beda lawan sujud. Kalau sujud biar tuntung dan membaca doa sekali mandam di situ lawasnya harus sujud. Kalau habis dan mengatakan doa-doa habis dari baca bertahan mandam pulang ada apa-apa. Ya ini asal jangan taguring aja. Yang batal ada walaupun berdiam karenanya rukun tawil yang kada apa-apa dipanjangi. Tapi kalau hanya i'tidal dan duduk antara dua sujud itu rukun qasir. Nah itu jisirin makna daripada mualat yang dikehendaki oleh pengarang Syekh Ahmad Az-Zahid kitab Sitinnya nih. Itu tapi ini ujar Imam Rafi'i. Sebagian ulama mengatakan mualat itu ini nah. Wa sawwara Ibnu Shalahi dan telah menggambarkan Imam Ibnu Shalah tarkal mualati akan meninggalkan mualat itu. Nah, jadi maksudnya lainnya belain sedikit teman sama aja harus dua nangka ini. Apa aja sih maksud meninggalkan mualat dalam salat ujar Imam Ibnu Shalah yaitu bima idza sallama nasiyan wa qala al-faslu fa inna salatahu tabtulu litafriqi li'annahu ghairu musallin haqiqatan. Jadi Imam Ibnu Shalah gambaran orang meninggalkan mualat itu apabila ia itu salam tapi karena lupa dalam keadaan lupa salamnya belum tuntung lagi sembahyang salam sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbanya salam itu kan tuntung lah sebenarnya hitungannya lah padahal tapinya karena lupa. Misalnya belum tuntung, tapi sudah salam. Nah, lalu imbanya salam itu waqalal paslu. Lalu lawas tapisahnya antaranya salam lawan tuntung tadi. Nah, fa inna salatahu tabtulu jisidin. Maka bahwasanya salatnya batal litafriq karena tapisah sudah. Jakanya salam adalah ada keingatan. Atau ada misalnya rukun lagi belum tuntung salam sudah. Ya lalu lawas sudah jaraknya bagi suatu pandiraan sudah. Nah itu jisidin banyak ingat kenapa aku tadi salamnya belum tuntung. Nah tapi lawas sudah batal sidin karena terpisah. Nah di sini sidin memaknai mualat Imam Ibnu Shalah makna mualat itu seperti itu. Jadi sidin. Nah kenapa jisidin karena bila nyanyi sudah salam hakikatnya ghairu musallin kada sembahyang. Untung dah kada sembahyang lah nyalawas sudah bawa pandir kan kada sembahyang lagi tuh. Banyak tuh ingat, kenapa kok langsung salamnya tadi jar? Membaca salawat belum jar? Nah misalnya atau tasyahud belum? Atau hanya rakaat ketiga jar? Belum lagi kan keempat sudah salam. Nah tapi lawas sudah jaraknya. Tapi kalau hanya satu umat aja jaraknya langsung aja bebulik sembahyang. Jangannya kurang rakaat langsung aja bebulik ke rakaat keempatnya langsung aja berdiri. Yalah. Nah, bilanya situ sobat hanya 2 rakaat sembahyang zuhur salam sudah. Yalah ingat ini sembahyang subuh jadi sembahyang zuhur apa tadi berdiri pulang berdiri langsung sambung ke rakaat ketiga tapi mau sudah lawas apalagi sudah minum sudah makan makinnya itu kan sembahyang kalau sudah makan minum ingat nah aku tadi sembahyang zuhur 2 rakaat aja jar berarti batal dari sembahyang aja kanannya lepas mualat. Nah itu ujar Imam Ibnu Shalah.
Nah, tapi sebagian ulama menggambarkan mualat itu, ini ulang, 3 gambarannya. 3 berarti maksud yang dimaksud daripada mualat, ngalihnya lah. Wa ba'duhum dan sebagian ulama memaksudkan mualat itu ketika meninggalkan mualat seperti ini. Wa ba'duhum wa sawwara ba'duhum dan telah menggambarkan sebagian ulama tarkaha akan meninggalkan mualat itu bima idza syakka fi niyyati salatihi. Apabila ragu-ragu ia di dalam niat sholatnya, walam yamdi ruknun dan tidak berlalu satu rukun, lakin tola zamanus syakki, tetapi jasidin lama masa ragu-ragunya. Nah, fa inna sholatahu tabtulu, maka bahwasanya sholatnya batal. Lianna dzalika karena yang demikian itu yubtilul muwalata, itu membatalkan mualat siren. Nah, ini sebagian ulama menggambarkan meninggalkan mualat itu seperti ini kasusnya. Nah, apa maksudnya ya? Apa ya maksudnya? Kan untuk terjemahkan tadi. Nah, ini nah. Idza syakka fi niyati sholati, apabila ia itu ragu-ragu dalam niat. Ini sembahyang, saya ragu-ragu berniat, ada punya tadi sembahyang. Atau sembahyang orang sembahyang juhur, aku tadi anu ragu-ragunya benar juhur kasar kah? Nah, lalu itu tuh masalah ragu-ragu dulu. Tapi di sini inya ragu-ragu dalam niat itu belum berlalu lagi satu rukun. Artinya belum tuntung baca Fatihah gitu tak. Nah kan hatan berdiri kan rukunnya yang pertama Fatihah. Yalah. Nah belum. Cuman masa kada ingat, masa ragu-ragu dalam niat tadi itu lawas. Lawas. Nah ukuran lawas itu kata ulama lah sekedar satu rukun. Sekedar satu rukun itu berarti sekedar membaca Allahu Akbar. Nah itu. Jadi misalnya nih ini sembahyang Allahu Akbar ya. Ititah dulu kalau imbah itunya membaca Fatihah. Nah, hatan membaca Fatihah punya ragu-ragu, ini bisa jadi timbul ragu-ragu, lain was-was lah, dasar ragu-ragu lah. Jadinya aku tadi berniat kada kejar. Atau jadinya ragu-ragunya nih, taniat isya kah maghrib kata deh. Nah, ragu-ragunya bila lawas ini ragu-ragunya lawas itulah sekedar satu rukun. Nah, bukan yang lawas itu sampai berlalu anu adalah sekedar satu rukun yaitu membaca Allah Akbar satu mat aja dah. Nah, berarti kan jangan ragu-ragu nih masalah kada berniat kah kada tamandak setumat kada langsung ingat bah. Yang ada timbul kadang-kadang lah syak ragu-ragu berniat kah kada tapi langsung hilang. Berniat apa tadi ya? Nah, langsung hilang aman aja tapi dengan catatan belum berlalu satu rukun. Belum tuntung baca Fatihah. Belum tuntung baca Fatihah. Bilanya sudah tuntung membaca Fatihah, ragu-ragu dalam niat, walaupun kada lawas masanya batal sembahyang. Ragu-ragu itu udah sebujur ragu-ragu lah. Jadi ragu-ragu jar berniat kah kada kah? Nah itu ragu-ragu tak. Tapi kalau jadi was-was aja itu benar berniat tadi. Nah itu was-wasnya tak. Boleh ada yang mau mandiri gitulah. Itu baru berniat aja. Nah, ya kalau masalah ragu-ragu kan gitu kan wajib kalau niat nih. Nah bilanya ragu-ragu pangjar, ya apa hukumnya? Nah jadi ini tafsir sebenarnya hukumnya kan panjang untuk pembahasannya. Nah pertama dulu kita lihat di mananya ragu-ragunya. Bila ragu-ragunya setelah terlampaui rukun Fatihah anggap aja. Sudah tuntung baca Fatihah, lalu ragu-ragu, sini walaupun setumat ragu-ragunya batal sembahyangnya. Karena niat tuh kada boleh ragu-ragunya harus jazam, harus qat'i, kuat. Lah, ditimbul ragu-ragu tapi sudah berlalu satu rukun Fatihah misalnya, itu batal. Nah, tapi masalahnya gini, kalau belum berlalu bang satu rukun, jadi belum membaca Fatihah lagi. Nah, maka dilihat ragu-ragunya setumat kah, lawas kah? Gitu, ulang. Kalau setumat, nah gambaran setumat itu gini, tak ragu-ragu, tak langsung hilang ragu-ragunya. Artinya sudah berniat ya. Jadi berniat kah kada? Tak langsung hilang. Berniat dia. Nah, berarti hilang dah. Ya kada sampai sekadar membaca tak satu rukun ya malah. Nah, tapi namun temandam niat kah kada kadanya dalam hati nih. Niat kah kada? Nah, lawas temandaknya.
lawas itu batal sembahyang sedih. Nah, sebagian ulama menggambarkan meninggalkan mualat itu ya ini maksudnya ialah ragu-ragu dalam niat. Nah, cuman masalahnya tadi tafsir kayak itu teh belanya belum di sini berlalu satu rukun belum juga satu rukun nanti belum baca Fatihah. Cuman bilanya lawas kada ingatnya ingatnya lawas ragu-ragunya gitu nah. Lawas ragu-ragunya belum hilang ragu-ragunya itu maka batal juga sembahyang sedih. Atau sudah berlalu satu rukun lalu timbul syak ragu-ragu masalah niat tadi berniat kada batal juga. Yang kada batal kayak apa ya? Inya nih kelupaan ragu-ragu dalam niat belum lagi tuntung baca Fatihah misalnya. Tapi hatta ninya ragu-ragu itu langsung hilang syaknya. Banyak ragu-ragu tak langsung hilang. Nah itu kada apa-apa. Taruh aja sembahyang. Dan ngalihnya lah membahas nih ulama nah itulah membahas. Nah inilah pembahasan tentang mualat. Oleh sebagian ulama ini syarat dalam sembahyang supaya sah. Satu, jurama jangan memanjangkan rukun qasir. Dua, bila ini timbul tahu-taunya salam, padahal ada lagi gawian rukun yang ketinggalan. Bilanya lawas, jadi imbahnya salam itu temandaknya, yalah lawasnya ada ukurannya sebagian ulama sampai kawa bepandir 6 kalimat misalnya. Nah, bilanya lawas lebih dari itu, yalah berarti sudah batal karena tertinggal mualat. Nah, sebagian ulama menggunakan mualat itu jangan sampai ketika nyahatan sembahyang lalu timbul ragu-ragu dalam niat. Nah, lalu lawas saknya itu lawas sekadar satu rukun atau yang baca Allahu Akbar itu sini berarti tertinggal mualat maka batal. Nah, itu tuh makna dari mualat oleh ulama syarat. Ya, dianggap oleh sidin rukun, tapi semuanya ya mesti nangka itu. Yalah rukunkah dikatakan rukunkah syarat harus nangka ini harus mualat dan ketiga makna mualatnya itu bujur. Nah habis. Nah kemudian yang terakhir rukun sembahyang wasamina asyara dan rukun sembahyang yang ke-18 terakhir. At-taslimatul ula yaitu membaca salam yang pertama. Nah, salam yang pertama itu rukun sembahyang yang ke-18. Wa aqalluha dan sepaling minimalnya assalamu alaikum. Itu paling minimal. Lah assalamu alaikum. Yang afdolnya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Ya, nah, abdolnya lagi ketika salam itu paling salam pertama ke kanan. Kemudian sunnahnya karena 2 kali salam dan salam yang kedua ke kiri menolehnya. Kita bacakan di dalam. Nah, jadi rukun yang ke-18 adalah membaca salam yang pertama. Minimal assalamu alaikum. Nah, bilanya kum sudah tuntungan belajar sembahyang. Nah. Wa amma niyatul khuruji minas sholati falaisat minal arkani alal asahhi. Dan adapun niat keluar dari sembahyang maka tidaklah ia termasuk daripada rukun-rukun sembahyang atas kaul yang paling sahih oleh Imam Nawawi. Nah, ini karena kalau membaca goyah wa takrib atau fathul qarib ini karena niat keluar sembahyang itu rukun, tapi itu kada dimuktamadkan oleh ulama. Kada apa kada usah berniat keluar karena ngalih kena niatan pin salam as-salafin berniat aku niat keluar sembahyang. Karena emang kias kan dalam sembahyang memulai berniat aku niat sembahyang. Jadi ketikanya keluar, untung berniat keluar sembahyang. Aku niat keluar sembahyang. Tapi di hatan assalamualaikum toh, jangan terdahulu. Amat terdahulu niat keluar sembahyang, batal. Belum salam, kalau niat keluar sembahyang, batal berarti. Yalah, jadi harus taimbai lawan salam. Nah, tapi jisidin itu kada rukun. Jadi kedusakin, kalau benar terdahulu, cuman jadinya karena ada rukun, karena ada yang mewajibkan maka jatuh hukumnya sunnat jadinya. Sunnat aja niat keluar sembahyang. Cuman hati-hati pas akan bujur-bujur beimbai lawan salam. Kalau nyata dahulu niat keluar batal sembahyang.
Belum salam, assalamualaikum kan belum kan untung lah. Ya berniat dah keluar sembahyang, batal. Kita biasanya berniat keluar sembahyang lah. Kon hatan salam adalah sudah ada salam aja sudah. Ada apa lagi apa? Karena disiden alal asah kaul pendapat yang paling sahih itu kadar rukun. Tapi sunat aja niat keluar sembahyang. Nah, nah jadi itu kada sini. Jadi sidin menghabiskannya tikas salam yang pertama, tuntung dan sidin itu rukun sembahyangnya habis. Nah sedikit kita baca tentang salam. Atas limatullah amma saniyatu di bawah membacalah. Nah di bawah. Amma saniyatu fa sunnatun, adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Nah sidin. Kama saya tikena ada pembahasannya sidin. Qauluhu assalamualaikum au aksuhu, nah boleh dipaling alaikumussalam, nah itu boleh. Cuman makruh hukumnya. Nah, makruh. Kalau anak paling alaikumussalam jadi apa? Jadi yang anunya assalamualaikum. Kemudian wa akmalu salami ayyaqula assalamualaikum warahmatullahi marratan yaminan wa marratan shimalan. Dan paling sempurna salam ia baca assalamualaikum sekali ke kanan, sekali ke kiri. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sempurna salam assalamualaikum warahmatullahi gitu. Sekali ke kanan, sekali ke kiri. Nah itu dah. Nah wa amma wa barakatuh fala tusannu. Nah sini tempat inilah. Adapun dengan menambah wa barakatuh itu sidin maka tiada disunatakan. Nah, sidin empat yang kada disunatakan. Nah, wa in waradat min iddati turukin sidin. Sekalipun datang hadisnya dari berbilang-bilang jalan perawi. Ada rawinya sampai wa barakatuh. Nah, jadi sebagian ulama ada yang sampai wa barakatuh, sebagian ulama kalau yang dimutamatkan dalam madzhab Syafi'i ada sampai wa barakatuh. Kecuali yang kita pakai wa barakatuh itu dalam sholat jenazah. Nah itu aja. Itu pun sebagian ulama kadang mensunatakan. Yalah tikas warahmatullah itu aja. Nah, jadi kita ambil aja di dalam sembahyang jenazah barang yang pakai wa barakatuh ya Allah. Tapi yang orang yang pakai wa barakatuh bang, memang ada hadisnya. Nah, ada hadis. Ya ini terserah kita mengumpati. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian wa min syuruti salam, dan diantara syarat membaca salam ayyatiya bil alifi wal lam, bahwa ia mendatangkan dengan alif lam, pakai alif lam lah, jangan yang salamun alaikum, ada harus assalamu alaikum. Jadi pakai alif lam di salamnya itu kan assalamu alaikum. Ya kan dalam Al-Qur'an itu kan ada yang salamun aja kalau nah kayak dalam Yasin salamu qaulam mir rabbir, kadang pakai assalam ya kalau. Nah dalam salam kita sembahyang ini wajib pakai alif lam. Assalamu alaikum. Maka sidin fala yakfi salamun alaikum wa tabtulu bihi salatuhu. Nah, dan tidak cukup bilanya dibacanya salamun alaikum. Nah, salamun alaikum. Maka jelas-jelaslah mengucap as-nya nah. Jangan salamu alaikum kada jelas. Dan a itu dibuka untungnya assalamu alaikum. Bilanya salamu alaikum. Jadi bukan ada jelas. Jadi wa tabtulu bi sholatu. Batallah sembahyangan wajib pakai alif lam. Assalamu alaikum. Nah lain yang dalam tasyahud. Kalau dalam tasyahud kada apa-apa kada pakai alif lam. Assalamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Karena ada kita baca tuh setelahnya tuh minggu depan karena kita bahas tentang lafaz tasyahud. Nah kemudian wa ayyatiya bi mustaqbila qiblati bi sadri, wajib dalam salam itu ia menghadap kiblat dengan dadanya sampai tuntung. Dadanya jangan sampai tepair membaca salam karena kan wajib pada kiblat. Assalamualaikum. Ini ada orang tuh tepair assalamualaikum. Ya padahal belum hukum lagi tapi dadanya sudah berpaling ini. Nah itu kada sah. Bila belum tuntung, tapi bila dia sudah tuntung gak ada apa-apanya. Makruh aja lagi. Assalamualaikum jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah tuntung kum kan sudah terbayang. Nah, jadi hati-hati juga nih lah. Kalau pengenut paling tuh sampai ke dada-dada. Kalau tahawwala bi anna qabla ikmalihi batala salat. Jadi maka jika ia terpaling dadanya lah daripada kiblat sebelum sempurna salam, sebelum kum batal sembahyangnya sini. Nah fal iltifatu fihi innama yusanu bil wajhi faqat.
Maka sini menoleh pada salam itu hanya saja disunatkan dengan wajah saja, bukan dengan dada. Nah, jadi sampai dada-dada ya kalau. Nah, wa yusannu lil ma'mumi alla yusallima illa ba'da faragil imami min taslimataihi. Dan disunatkan bagi makmum bahwa tidak salam ia kecuali setelah selesai imam dari dua salamnya. Nah, itu sunatnya makmum. Ya, tonton akan dulu imam tuh kedua kali salamnya hanya salam. Itu tak. Hanya salam. Cuman hukumnya pala tadurru muqaranatuhu di salami imami. Kada papa di sini artinya kada membatalkan sembahyang, beimbai salamnya makmum dengan salamnya imam kada apa-apa. Asal wujud imbai. Kalau terdahulu makmum batal. Nah, atau imamnya belum tonton salamnya, salamnya sudah ada apa-apa di sini. Cumannya lakinnaha makruhatun, tetapi hukumnya makruh. Mufawwitatun li fadilati jamaah, meluput akan fadilah berjamaah ai fi maqarana fihi faqat. Nah, itulah sini pada gawian yang inya imbai saja. Itu aja yang keluputan pahala jamaah. Jakanya tuhatan itu nah meimbai ruku lon imam, berarti di pahala ruku tuh aja yang jamaahnya luput. Kada sebijian pahala sembayangnya, kada keluputan jamaah ada. Di mana yang inya meimbai gawian imam di sujudnya timbai jar. Berarti di sujud itu kada 27 kali lipat pahalanya. Ada luput pahala jamaah di sujud, kada timbai imam. Nah, kan ada kena tuntunannya dalam jamaah atau masuk salam tadi juga. Yang kada boleh mau corona sebuting aja timbai imam napa? Takbir. Jadi dalam takbir itu harus tuntung dulu imam, hanyar makmum takbir. Bilanya belum lagi tuntung imam Allahu Akbar, ini sudah Allah juga batal si makmumnya. Nah, yang dianjurkan beimbai hanya di amin. Amin dianjurkan beimbai oleh imam. Lain daripada itu sunnahnya berdudi. Nah, sunnahnya berdudi. Kalaunya diimbainya, maka kan itu meluputkan pahala jamaah. Tapi katakanlah fima korona fihi papak. Gitu ya. Yang keluputan jamaahnya tuh yang di mana yang diimbainya itu aja yang keluputan, ada sebijian sembayangnya. Ya kadang-kadang ada di sujud sekali terimbai. Nah, di sujud yang sekali itu ada 27 kali lipat nah pahalanya. Karena meluputkan pahala berjamaahnya di pintangan inya imbai. Nah, ini saja habis sudah masalah rukun sembahyang. Karena kita lanjutkan itu sambungannya masalah tasyahud tuh lah. Nah, wallahu subhanahu wa taala minta halal minta ridho, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Inna Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.